Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menjelaskan tentang water quality management dengan kelompok bernama saya sendiri, William Daniel Prodi Sinaga, dengan NIM 2019 1030 1119, dengan Fajar Khairul Anam, dengan NIM 2019 1030 1054. Berikut hasil diskusi kami. Air itu merupakan bahan alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman itu sebagai media pengangkutan zat-zat makanan, juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lainnya. Arsyad 1989. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 garing PRT garing M garing 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menyebutkan bahwa kebutuhan air rata-rata secara wajar adalah 60 I per orang per hari untuk segala keperluannya. Dan kebutuhan akan air bersih dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Menurut Suripin 2002, pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk dunia sebesar 6,12 miliar diperlukan air bersih sebanyak 367 km kubik per hari. Maka pada tahun 2025 diperlukan air bersih sebanyak 492 km kubik per hari, dan pada tahun 2100 diperlukan air bersih sebanyak 611 km kubik per hari. Data tersebut kami ambil dari jurnal Ender Budi Sasongko, Endang Widya Suti, dan Rauh Edi Priyono. Baik, untuk studi kasus yang kami ambil ini adalah dari studi kasus Kaliasa dengan jurnal yang kami ambil dari jurnal sebelumnya yang sudah kami jelaskan, yaitu dari jurnal Undip dengan judul kajian kualitas air dan penggunaan sumur gali oleh masyarakat di sekitar Sungai Kaliasa, Kabupaten Cilacap, dengan pelitinya diantaranya Ender Budi Sasongko, Endang Widya Stuti, dan Rauh Edi Priyono. Ya baik, jadi lokasi detail dari Sungai Kalias ini terletak dari Kelurahan Tegal Katilayu, Sidakaya, dan Sentolo Kawat, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Dan juga banyak sekali aktivitas di Sungai Kaliasa ini. Di antaranya Sungai Kaliasa ini merupakan sarana transportasi nelayan tradisional, lalu menjadi sumber mata pencarian warga sekitar. Lalu spesifikasi dari sungai ini memiliki lebar 45 meter, panjang 10.900 meter, dan kedalaman sekitar 7-10 meter. Dan juga di area Sungai Kaliasa ini sudah banyak pabrik-pabrik yang muncul, yang mendominasi adalah pabrik pengalengan ikan tuna. Nah, alasan kami mengangkat Sungai Kaliasa menjadi studi kasus dalam pengelolaan kualitas air karena Sungai Kaliasa ini memiliki banyak sekali masalah di dalamnya. Hal ini tak lepas dari banyak sekali aktivitas yang berlangsung di Sungai Kaliasa, serta seperti apa yang dikatakan di slide sebelumnya, semakin pesatnya pertumbuhan pabrik di sekitar sungai ini. Jadi ada 4 masalah yang kami angkat dari hasil diskusi kami. Itu pertama, perilaku. Perilaku yang sangat disayangkan adalah perilaku warga sekitar dan juga pabrik yang masih banyak membuang limbahnya ke sungai. Lalu yang kedua adalah bahan organik. Menurut data dari jurnal yang kami sebutkan barusan, kandungan bahan organik di Sungai Kaliasa ini berkisar sekitar 20,5% sampai 23,2%. Yang mana itu masih tergolong tinggi, yaitu di kisaran 17 sampai 35%. Lalu yang ketiga ada dissolved oksigen atau oksigen yang terlarut. Jadi harga DO sungai ini masih sangat rendah, yaitu mencapai di titik 2,6 mg per I, yang mana menurut standar peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, batas minimum DO lebih besar minimal 6 mg per I. Lalu yang terakhir adalah sumur gali. Jadi penelitian yang dilakukan oleh jurnal sebelumnya mengatakan bahwa sumur gali ini sudah tercemar akibat dari Sungai Kaliasa, yang mana akan berdampak pada kualitas air pada sumur gali di sekitarnya. Jadi argumentasi yang akan kami bawa mengapa masalah ini sangat penting, lalu apa efek jangka panjang bila masalah ini tidak berkurang, dan kami akan menghubungkan pilar ke-6 dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu Clean Water and Sanitation. Jadi ada 3 faktor penting mengapa masalah efek dan kaitannya dengan SDGs sangat berpengaruh, yaitu yang pertama adalah sumur. Sumur menjadi faktor yang paling besar dari argumentasi kami. Hal ini dikarenakan manusia tidak lepas dari yang namanya keterbutuhan air bersih. Jadi sumber air warga di sekitar
Sungai Kalyasa ini bersumber dari sumur, dan sumur ini sudah tercemar oleh Sungai Kalyasa, seperti sungai tersebut sudah keruh namun tidak menimbulkan bau yang sedap. Namun apabila tidak ada penanganan lebih serius dari Pemda setempat, maka bisa dipastikan 5 tahun ke depan sumur ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap, sungai itu akan kotor dan juga dapat menjadi sumber penyakit. Maka dari itu, hal inilah yang harus menjadi perhatian paling tinggi dalam penanganan kebutuhan air, dan itu hubungannya dengan pilar ke-6 SDGs tentang clear water and sanitation. Lalu yang kedua adalah mata pencaharian. Tak bisa dipungkiri banyak juga nelayan yang menggantungkan hidupnya dari Sungai Kalyasa ini, yang mana apabila ikan-ikan yang diambil itu sudah tercemari oleh limbah-limbah, maka bisa dipastikan ikan tersebut sudah tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah memberikan pencerdasan, seperti memberikan edukasi tentang dampak membuang limbah ke Sungai Kalyasa secara berkala oleh Pemda setempat. Apabila pencerdasan tersebut sudah terlaksana dan sudah berhasil, maka pengurangan kotoran dan limbah-limbah di Sungai Kalyasa itu pasti akan bisa diatasi dengan baik. Selanjutnya ada gagasan original dari kelompok kami. Gagasan original ini berupa next. Gagasan original ini termasuk dengan yaitu pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Gagasan ini kelompok kami untuk penanganan pencemaran air khususnya di bidang industri adalah harus adanya satu pembuatan instalasi pengolahan air limbah di setiap pabrik atau industri yang beroperasi, karena pembuatan instalasi ini dapat mengurangi pencemaran air di Sungai Kalyasa tersebut. Nah, untuk gagasan tambahannya yaitu dengan penambahan suatu alat penyinaran UV atau ultraviolet terhadap outlet air. Jadi sebelum air keluar ke pintu outlet dan menuju ke sungai harus melewati sinar UV ini. Dan sinar penyinaran UV ini itu sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang. Dan Indonesia harus mampu menerapkan itu karena ini merupakan suatu gagasan yang sangat berdampak pada lingkungan dengan adanya sinar UV ini. Next. Yang kedua ada sosialisasi masyarakat. Yang pertama ada daur ulang, dan perlunya daur ulang ini untuk sampah yang non-organik menjadi sebuah barang yang berguna serta ramah lingkungan. Hal ini juga harus diimbangi dengan pengurangan penggunaan kantong plastik, karena daur ulang bahan non-organik ini harus diterapkan untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan perlu dimiliki oleh setiap rumah. Dan pentingnya sumur resapan adalah untuk membuang sisa limbah rumah tangga agar tidak langsung menuju ke sungai. Jadi sungai tetap terjaga kualitasnya tanpa dicemari oleh limbah-limbah oleh warga. Yang selanjutnya ada olahan sampah organik. Jadi sampah organik di sini daripada kita buang harus kita manfaatkan, yaitu mengolahnya sebagai pupuk kompos yang berguna untuk tanaman. Next. Kesimpulan untuk materi yang kita sampaikan yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungan Sungai Kalyasa yang saat ini tergolong dikategorikan tercemar rendah. Alangkah baiknya masyarakat serta pabrik industri di sekitar Sungai Kalyasa diharapkan dapat mengolah limbah dengan baik sebagaimana yang telah kelompok kami gagaskan, dengan penerapan suatu sistem pembuatan instalasi pengolahan air limbah yang harus diterapkan di setiap pabrik industri atau pengalengan ikan tuna, dengan penambahan sinar UV dan juga sosialisasi terhadap masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan sungai. Baik, demikian presentasi yang sudah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.